Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel aku. Kali ini aku mau bikin empek-empek dos yang tanpa ikan, tapi rasanya tuh enak dan gurih sekali ya. Dan aku juga mau bagiin resep gimana caranya si empek-empeknya ini lembut dan tidak keras. Dan resepnya juga lengkap dengan cukoknya ya, yang super enak, kental juga. Yuk, siapa yang penasaran gimana cara aku bikin dan apa aja bahannya? Disimak videonya sampai selesai. Dan bagi yang baru bergabung, jangan lupa untuk bantu klik subscribe-nya ya. Nah, di sini aku mau bikin untuk kuah cukonya dulu dan aku sudah siapkan untuk semua bahannya. Bisa di screenshot aja atau untuk resep lengkapnya nanti akan aku cantumkan di deskripsi box ya. Dan ini untuk pembumbuannya nanti akan aku blender. Selanjutnya di sini aku sudah siapkan dan akan aku didihkan air sekitar 700 ml, lalu aku masukkan juga untuk gula aren dan asam jawanya. Dan kalau sudah mendidih seperti ini bisa kita saring ya, agar si ampasnya ini tidak ikut dan hasilnya juga nanti lebih bersih dan bagus. Selanjutnya di sini aku sudah blender untuk perbumbuannya tadi. Dan ini kita masukkan aja semuanya. Lalu di sini juga aku mau tambahkan 2 sendok makan gula pasir agar rasanya itu lebih balance ya. Lalu setengah sendok makan garam. Dan ini kita aduk hingga merata. Dan ini kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil dan kita masak sekitar setengah jam ya, agar hasil cukonya ini bisa lebih kental. Dan ini sudah setengah jam aku masak dan kelihatan airnya ini sudah mulai berkurang. Dan kalau udah ini akan aku matikan aja kompornya dan hasilnya juga ini sudah lebih kental. Dan ini kita dinginkan aja ya. Dan boleh juga dikoreksi rasanya jika ada yang kurang. Selanjutnya di sini juga aku mau bikin untuk empek-empeknya. Di sini ada 250 gram tepung terigu, 500 gram tepung tapioka. Dan untuk pengganti ikannya di sini aku pakai 50 gram ebi kering ya. Lalu ada 8 siung bawang putih, 2 butir telur ayam, 1 sendok makan kaldu ayam bubuk atau sapi, setengah sendok makan garam dan 600 ml air putih. Selanjutnya di sini untuk ebinya akan aku blender dengan bawang putihnya ya. Nah, di sini juga rahasianya itu ada di ebinya ini ya, agar si empek-empeknya ini bisa lebih gurih walaupun tanpa pemakaian ikan. Nah, ini kita blender sampai halus. Nah, kalau sudah halus, selanjutnya siapkan panci lalu kita masukkan air. Lalu kita masukkan bawang putih dan ebi yang sudah kita blender tadi. Dan di sini juga aku masukkan untuk kaldu ayam dan garamnya. Lalu ini kita aduk hingga merata. Dan kita masak ini airnya sampai benar-benar mendidih ya. Nah, kalau sudah benar-benar mendidih seperti ini bisa kita matikan untuk kompornya. Selanjutnya siapkan wadah lalu masukkan tepung terigu. Lalu kita masukkan juga air yang sudah kita didihkan barusan dan ini masih panas banget ya. Dan langsung aja kita aduk-aduk selagi panas hingga merata. Nah, ini kita aduk hingga benar-benar merata ya, sampai si tepungnya ini tidak ada yang menggerindil. Dan ini akan aku diamkan sebentar hingga hangat kuku. Nah, kalau sudah hangat kuku seperti ini, kita bisa masukkan telurnya. Di sini aku pakai 2 butir telur ya, kalau agar hasilnya ini bisa lembut. Nah, kalau misalkan teman-teman semua lebih suka empek-empek yang kenyal, itu telurnya bisa dikurangi ya. Atau bisa nggak pakai telur juga boleh jika untuk harga jual yang lebih murah. Nah, ini setelah kita aduk hingga merata, selanjutnya kita masukkan tepung tapioka secara bertahap dan sambil kita aduk hingga merata.
Dan kalau sudah mulai merata, kita tambahkan lagi tepung tapiokanya sedikit demi sedikit dan lakukan sampai selesai ya. Tapi di sini aku juga sisakan sedikit tepung tapiokanya untuk baluran di tangan. Dan ini kita aduk hingga merata, atau bisa juga di sini aku akan uleni menggunakan tangan. Tapi saat kita mengulinenya ini jangan terlalu ditekan-tekan sekali ya. Pelan-pelan aja sampai si adonannya ini menggumpal atau tercampur merata seperti ini, agar hasilnya ini nanti tidak keras dan tidak alot ya. Dan di sini aku ambil sedikit adonan dan aku mau coba tes. Di sini kalau sudah mulai bisa dibentuk seperti ini, tandanya sudah cukup. Selanjutnya di sini aku siapkan gelas takar atau mangkuk. Lalu di sini aku pecahkan 3 butir telur. Dan jangan salpok ya. Di sini saat aku mecahkan telur ada yang isi kuning telurnya ini 2 biji. Nah, selanjutnya di sini aku mau kocok telurnya hingga berbusa. Nah, telur di sini ini aku pakai untuk isiannya ya, karena aku mau bikin si empek-empek kapal selam yang versi kecilnya ya. Pertama kita ambil secukupnya adonan, lalu ini kita bentuk atau memanjang seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini bentuknya hampir mirip seperti lenjer ya. Lalu ini kita lubangi tengahnya menggunakan jari telunjuk atau jempol. Nah, sambil diputar-putar seperti ini ya, dan pastikan tidak ada lubang. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita masukkan telur yang sudah kita kocok, dan jangan terlalu penuh ya, agar saat kita tutup seperti ini si telurnya ini tidak bocor dan keluar. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya di sini aku mau contohkan satu kali lagi. Kita ambil secukupnya adonan. Nah, kalau teman-teman semua pengen hasilnya sama rata, boleh ditimbang ya. Karena aku untuk konsumsi sendiri, jadi aku nggak timbang. Nah, caranya seperti yang di video ya. Disimak sampai selesai. Dan jangan sampai si adonannya ini ada yang bocor, dan pastikan juga jangan terlalu penuh saat mengisi si telurnya ya. Dan ini kita tutup pelan-pelan seperti ini dan pastikan tertutup dengan rapat. Nah, seperti ini hasilnya ya, lakukan sampai selesai. Nah, ini sudah selesai aku isi menggunakan telur, aku mendapatkan lumayan banyak ya. Dan ini sudah bisa kita rebus. Dan sebelumnya di sini juga aku sudah didihkan air, lalu kita masukkan secukupnya minyak goreng agar si empek-empeknya nanti tidak saling lengket ya. Dan langsung aja kita masukkan empek-empeknya satu persatu dan kita rebus. Dan di sini kita rebus sekitar 15 menit ya, agar si telur di dalamnya ini benar-benar matang. Nah, sambil menunggu si empek-empeknya matang, di sini aku mau bikin untuk bentuk lenjer atau memanjang ya. Tapi tidak terlalu panjang juga. Nah, kita caranya cukup sama seperti tadi, kita ambil sedikit adonan. Lalu ini kita bikin membentuk seperti memanjang seperti ini, lalu dirapihkan bagian ujungnya. Nah, ini sudah selesai aku bentuk. Selanjutnya di sini juga aku mau rebus untuk si empek-empek lenjernya, dan untuk empek-empek yang kapal selam kecilnya juga ini sudah matang ya. Nah, ini hasilnya, dia ini lebih mengembang dan kelihatan lebih besar. Dan akan aku tes menggunakan tusuk sate seperti ini. Kalau misalkan tidak ada yang bocor, berarti telurnya sudah matang. Nah, ini akan aku langsung angkat aja semua empek-empeknya dan kita tiriskan. Nah, selanjutnya di sini aku mau rebus lagi untuk empek-empek lenjernya. Dan kita masukkan aja untuk semua empek-empeknya. Dan ini sudah mengapung juga ya, dan kita rebus sekitar 10 menit agar si empek-empeknya ini benar-benar matang hingga ke dalamnya.
Dan ini dia untuk empek-empeknya sudah matang dan aku sudah rebus sekitar 10 menitan, dan akan aku langsung angkat aja dan kita tiriskan. Nah, ini dia untuk empek-empeknya sudah matang. Aku mendapatkan lumayan banyak ya. Di sini ukurannya tidak sama rata karena tidak aku timbang ya. Selanjutnya di sini juga aku mau tunjukkan ke teman-teman untuk hasil si empek-empeknya. Dia ini teksturnya ini kenyat dan tidak alot, tidak keras juga ya. Dan untuk empek-empeknya ini bisa kita jual atau bisa dijadikan untuk ide present food stok di freezer ya. Selanjutnya di sini aku mau langsung cobain goreng untuk empek-empeknya. Dan pastikan si minyaknya ini sudah panas. Dan kita goreng sampai agak kecoklatan atau sesuai selera ya. Boleh sampai kering banget atau cukup sebentar aja. Disesuaikan aja sesuai selera masing-masing. Dan kalau sekiranya sudah mendapatkan tekstur yang dimau, bisa langsung diangkat aja ya. Dan kita tiriskan. Nah, ini dia untuk hasil empek-empek yang sudah digoreng. Dia ini luarnya garing karena aku gorengnya juga ini agak lama sedikit ya. Selanjutnya di sini aku mau belah dan aku akan tunjukkan ke teman-teman semua untuk hasil bagian dalamnya. Nah, ini untuk hasil bagian dalamnya ya. Telurnya juga dia kelihatan banyak dan hasilnya juga dia empuk dan kenyal. Tapi dia ini tidak keras ya. Dan ini juga untuk empek-empeknya sudah aku potong-potong kecil-kecil ya, sesuai selera. Dan ini juga untuk kuah cuko yang sudah kita buat tadi. Dan ini sudah mulai dingin ya untuk kuahnya. Dan sekarang di sini kita bisa sajikan untuk empek-empeknya. Di sini aku mau siram aja untuk empek-empeknya dengan secukupnya kuah cuko. Selanjutnya di sini aku mau cobain untuk hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk rasanya ini dia ini lembut bagian dalam, tapi ada rasa kenyalnya juga. Apalagi digoreng kering itu jadi ada garing-garingnya, dan bisa juga disajikan dengan timun seperti ini. Dan terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa dan selamat mencoba.